Sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Lanjut lagi kita obrolan kita tadi ya, tapi sudah ada tamu istimewa ternyata di samping saya. Telat bergabung ini, soalnya macet ya? Iya, namanya bulan puasa ini kadang-kadang waktu menjelang buka itu Luar biasa. luar biasa. Tapi itu rezeki buat semuanya ya. Iya. Jadi terjadi perdagangan luar biasa. Jadi semua orang bisa jualan nih. Iya, perekonomian lebih Kalau membaik kita ya. lihat nih Pak, kalau bulan puasa ini biasa di jalan-jalan itu kan nggak ada yang dagang di pinggiran nih. Ternyata berkah bulan puasa ini semuanya jadi bermuamalah, jadi Iya. pedagang semuanya. Masya Allah. Dan insya Allah laku semua. Iya, kayaknya apa aja yang dijual pasti ada yang beli gitu ya. Oh iya benar. Terutama kuliner. Nah, kita lagi bicara soal ini nih Mas Edwin. Nah, Mas Edwin, mungkin untuk sahabat Insight yang belum kenal Mas Edwin, ini sahabat saya nih. Pokoknya terkenal banget ya Mas. Iya, ada masanya. Ada masanya. Nah, Mas Edwin, kita tadi membahas tentang dari Bazis DKI Jakarta tahun ini punya program yang cukup menarik, yaitu mudik bareng teman-teman disabilitas tunanetra. Ini Waktu itu luar saya biasa. 2 tangan Pak berangkat itu alhamdulillah berkah sekali. Terfikirkan ya, punya Terpikirkan. ide Selama seperti ini itu. Saya dari dulu tuh sering Pak ikut acara mudik bareng. Jadi kita kumpulkan sebelum mudik mereka kita hibur dulu, kasih hadiah, kasih motivasi, semoga mereka bisa pulang kampung dengan nyaman, aman. Dan tadi saya kaget pas temanya itu mudik bareng disabilitas. Ya. Dan sekarang yang utama kan yang Tunanetra. tunanetra ya. Betul. Sekarang ini pemirsa bayangin aja nih, atau Mbak Gerda, kalau mereka ini pulang gimana kalau nggak ada pendampingnya, Nah, terus itu. arahnya kemana, kita nggak tahu. Tapi dengan kepedulian dari basis Basnas ini membuat mudik, apalagi diinformasikan di media seperti Iya, ini, luar sehingga mereka pun yang tadinya males pulang kampung, karena nanti ngerepotin. Karena suasana pulang kampung itu Pak, Hektik banget ya, Iya. luar biasa banget Oh. riwahnya. Nah, ini melanjuti itu, sosialisasinya bagaimana ini Pak? Ya, jadi ini salah satunya di Jak TV ini. iya, Untuk mengajak bareng-bareng teman-teman disabilitas yang pengen pulang mudik iya. ke kampung halamannya, ketemu keluarganya, itu biar dapat informasi. Termasuk di media-media sosial kita, di Basnas Basis DKI maupun di media sosial yang dimiliki Instagram oleh Pemprov mungkin ya, DKI. Bang, ya. Itu semuanya kita masifkan supaya memang punya kesempatan yang sama Bang Edwin, Mbak Gerda, semua teman-teman itu. Untuk mekanismenya bagaimana Pak? Karena kan mungkin teman-teman disabilitas tunanetra di DKI ini kan juga cukup Ya. besar jumlahnya. Tuh. Lalu apa prioritasnya yang terpilih gitu untuk Iya. dimudikan? Kan Untuk pasti ada dimedikan kuotanya itu, ya. Jadi yang paling utama kalau karena kita sebagai lembaga zakat ya, Mbak Gerda, Bang Edwin. Jadi pertama yang teman-teman itu yang kita ini yang paling nggak mampu dulu, yang paling nggak mampu. Karena memang dasarnya kita ini adalah lembaga zakat. Lembaga zakat itu diberikan kepada orang yang nggak mampu. Ya, itu fakir miskin. Jadi kalau itu prioritas pertama. Nah, kemudian jadi nanti juga kita pilih yang paling membutuhkan. Paling membutuhkan itu misalnya keluarganya tunanetra, dalam satu keluarga itu misalnya ada 2, 3 gitu, atau yang disabilitasnya ada berapa banyak, itu juga menjadi prioritas kita. Tapi yang kata kuncinya kita adalah mana yang paling membutuhkan. Oh, mana yang paling ya, membutuhkan ya. Itu. Lalu Jadi, dari mungkin kalau Mas Edwin nanya mungkin dari daerahnya ya. Iya Daerah Pak, ini mudik. kan saya kan kampungnya di Sumatera Pak, ya. belum ke sana Pak ya? Oh, belum, Bang. Oh, sudah, cuman nggak hanya melintas saja di atas. Oh, Gitu ya. Jadi daerah Jawa ya? yang Ya, suka ya. Jawa ya. Mungkin dari Pak Eka itu memang yang paling banyak teman-teman dari Jawa ya Pak ya? Pak Eka? Iya, barangkali menambahkan ketika kita bicara tadi sosialisasi yang dilakukan oleh Bazis, Mbak Gerda dan Bang Edwin, Iya. itu salah satunya Bazis menggandeng Pertuni.
Ya. Persatuan Tunanetra Indonesia Ya. Provinsi DKI Jakarta. Nah, kebetulan sebetulnya kalau kami data itu ada sekitar 650 orang, Pak Edwin. Luar biasa. Nah, tapi saya berpikir biasanya ini orang sering salah juga nih ketika mengadakan mudik untuk disabilitas, yang dihitung tuh disabilitasnya saja, Pak. Tidak keluarganya. Nah, Oh iya. Iya. nah, padahal kan kegiatan mudik ini ya mestinya dengan keluarga gitu kan. Oh, iya, Makanya iya. di program ini tahap pertama nanti mungkin akan dibatasi oleh berapa? 50 kepala keluarga, Pak Edwin, 50 ya? kepala 50 keluarga. Oh, iya. kepala keluarga Ya, itu Mungkin kepala dengan keluarga. asumsi itu 200 Ya, seat, Iya. Bang Edwin, karena satu keluarga katakanlah 2 anak, suami istri, begitu berarti kan 4 ya. Iya. Nah, kalau kali 50 kan berarti sudah 200 seat yang harus Ya. disiapkan oleh oleh penyelenggara. Nah, ini saya pikir salah satu yang juga menjadi perhatian, karena biasanya itu tadi yang saya bilang, ketika ada kegiatan mudik, orang seringnya wah dengan jumlahnya gitu. Iya. 300 disabilitas mudik gitu kan. Nah, terus keluarganya ikut apa enggak kan gitu. Kalau 300 berarti kali 4 berapa yang disiapkan untuk 1.200. itu? Iya, 1.200 Iya, sudah. jadi sekian. Nah, sekarang ketika bicara program basis yang walaupun ini pertama, tapi menurut saya sistematisnya sudah mulai baik karena juga mengikut sertakan keluarganya. Nah, mungkin nanti kriterianya bisa saja keluarga yang dengan anak usia sekolah misalnya. Iya. Jadi belum ada yang bekerja anaknya, misalnya Oh, 2 iya, anak benar, tapi dia Pak. masih usia Bisa. sekolah gitu kan. Nah, ini Ya. kan pasti sudah dalam mungkin masuk dalam kategori ekonomi kurang mampu misalnya gitu. Nah, itu nanti bisa kita lengkapi, tapi 50 kepala keluarga gitu. Gitu, Nah, Pak Gerda. untuk mempermudah kan pastinya ada titik penjemputan atau pick up point ya, Pak ya. Betul. Ini Kumpulnya ya, nah, kumpulnya di Kalau mana? anak motor namanya timpul. Ah, Timpul. Bukan timbul ya, bukan. Timpul. Timpul. Nah, timpulnya di mana Pak Timpul? Jadi titik kumpul yang kita rencanakan itu karena kita kolaborasi dengan Pemprov DKI. Iya. Jadi nanti titik kumpulnya itu untuk sementara itu di Monas bersama Oh. Pemprov DKI. Ya, Nah, Jadi kita nanti dari situ Bang Edwin. ya. berangkatnya. Berangkat Tapi ya. kalau dari basis DKI sendiri untuk transportasinya punya armada sendiri, Pak, mungkin karena programnya Ya, basis banyak ya, kan ya, atau ya. bekerja sama dengan pihak luar. Mereka sewain lah. Ya, Masih sewain. kalau Yang enggak, nyaman. kita juga berkolaborasi dengan dengan Pemprov DKI dengan Dinas Perhubungan. Oh, dengan Dinas Ya, Perhubungan Dinas pastinya. Jadi nanti itu sudah sudah disiapkan juga. Tentu kendaraannya juga yang ramah disabilitas. Iya. Ramah Juga. disabilitas itu seperti apa? Misalnya mungkin kita pengen tahu juga ya. Ya, mungkin Pak Eka itu Iya. gimana? Bisa Pak? menjelaskan. Baik. Yang dibutuhkan oleh apalagi tunanetra. Iya, itu Iya, ya. yang pasti itu kan kalau bicara tunanetra berarti perlu informasi-informasi dalam bentuk audio sebetulnya. Nah, butuh Jadi- ada mic Ya, speaker. Iya, kita berharap misalnya, contohnya kalau ramah disabilitas, paling tidak ada pendamping yang juga paham dengan kondisi dengan cara atau komunikasi dengan teman-teman disabilitas khususnya tunanetra ya, Mbak Gerda dan Bang Edwin ya. Oh, iya. Nah, kemudian yang kedua informasi audio. Jadi sebetulnya yang perlu juga mungkin juga terlupakan oleh banyak penyelenggara itu salah satunya adalah menginformasikan sebenarnya kami juga perlu loh pandangan mata. Oh, sekarang ini kita sudah ada di Di mana misalnya dijelaskan di Palimanan, ya. kemudian ini kita ada di tol, tapi Ya. kanan Right, kirinya ya. di kanan kirinya ada sawah dengan padi menghijau, misalnya Ya begitu kan. Nah, Oh, bisa ketika digambarkan diilustrasikan ya. seperti itu kan berarti kan ini ramah disabilitas gitu kan. Iya, iya. Nah, iya, kemudian iya. ketika sudah berapa saat lagi kita akan sampai di halte di stasiun atau di terminal mana begitu kan. Nah, ini si disabilitas akan untuk siap-siap gitu. Tapi lain halnya ketika mereka juga butuh imajinasi. iya. Iya. Ketika baru sampai di Masya titik Allah. poin tapi baru dikabarin, ayo yang Solo udah sampai ya. Itu kan kelihatannya siap. Terlalu mendadak. nggak siap. Jadi Terlalu mendadak. yang disebut ramah disabilitas ketika untuk teman tunanetra ya dipastikan ada informasi-informasi yang disampaikan secara audio walaupun mungkin ada keluarga mereka yang tidak disabilitas ya. Tapi untuk standar layanan disabilitas ya itu yang Ya kan menurut semua saya dilayani dibutuhkan. Iya. seperti itu. Betul. Jadi butuh MC, Pak. Oh, Bang Edwin bisa nih. Tour guide. Betul. Kita melewati jembatan Harus sekarang harus bisa, deskriptif, bisa. Pak. Harus jembatannya sudah masuk, ada Iya. yang ini adalah tol Cipali yang panjang. Iya, Ya, betul. benar. Iya, di Kita rest kan nanya area tahu Jadi yang seperti ada gambaran. barangkali ada satu cerita misalnya ketika tol Cipali itu orang sering sebut ada
apa yang ada batu apa itu Bang Edwin yang apa namanya titik apa begitu. Iya. Nah itu bisa saja diinformasikan di audio itu kalau memang ada guide guide yang ditugaskan Wah, untuk itu ini bisa Nah, dia ini- bercerita. Ini semakin menarik ya, ini semakin menarik Bang, semakin menarik Pak Eka, juga Pak Soleh. Tapi sahabat Insight, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini, jangan kemana-mana.